Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya pada sesi 6 kali ini dengan topik kita akan membahas tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Ya, dimana target dari materi ini adalah nanti teman-teman memiliki kemampuan untuk membangun, mengelola dan memelihara sistem informasi. Kemudian metodologi pengembangan sistem itu apa saja, ya paling nggak nanti bisa mendapat wawasan ya untuk pengembangan sistemnya. Nah, dalam mengembangkan sistem ya atau membangun sistem, tentunya kita tidak lepas dengan metodologi. Ya, mulai dari langkah-langkahnya meliputi perencanaan, kemudian kita menganalisis, mendesain, mengimplementasi dan memelihara sistem itu sendiri. Ya, metode yang digunakan ada banyak, ada beragam cara ya yang digunakan, di mana semua tergantung dari bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap suatu permasalahan. Ya, di antaranya kita bisa menggunakan metode waterfall, metode agile, prototyping, spiral ya, metode spiral ya, dan macam-macam pengembangan dan masih banyak lagi seperti Rapid Application Development atau RAD ya. Jadi semuanya tergantung dari bagaimana kita mengembangkan sistem dari sisi kondisi di lapangan. Tujuan dari mengelola sistem itu tersendiri yaitu untuk menjaga ketersediaan sistem ya, memastikan bahwa keandalan dan keamanan data dan menyediakan pelatihan bagi dukungan teknis untuk pengguna ya. Fungsi dari pengelolaan sistem itu sendiri, yang pertama ya tadi kita melakukan perencanaan ya, perencanaan misalnya menyusun strategi ya dalam mengembangkan dan memelihara sistem informasi ini kedepannya akan seperti apa. Kemudian mengendalikan ini kita ingin memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan di awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi, di mana kita akan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem untuk menentukan kapan kita membutuhkan perbaikan atau pengembangan di tahap berikutnya. Nah, ini penting sekali ya, karena biasanya kita selalu evaluasi terabaikan, padahal ini bagian dari sebuah proses untuk memelihara fungsi dari suatu sistem ya. Berikutnya adalah risiko. Apa sih risiko yang dialami ketika adanya suatu sistem informasi yang ada di kantor atau mungkin di sekitar kita? Yang pertama adalah masalah keamanan sistem, mulai dari melindungi data ya yang dan informasi dari ancaman baik itu internal maupun eksternal, kemudian adanya backup dan pemulihan data ya, berarti memastikan bahwa data aman ya, tidak mudah dihack maupun diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian risiko yang lain adalah pengelolaan perubahan. Nah, pengelolaan perubahan dalam sistem untuk menghindari gangguan operasional. Nah, itu penting sekali ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah memelihara sistem informasi. Nah, dalam memelihara sistem informasi ya tentunya kita memiliki tujuan, diantaranya adalah memperbaiki bug atau kesalahan dalam sistem. Ketika kita membuat program, mungkin ada suatu testing yang terlewatkan ya, atau ada suatu tahapan yang seharusnya diperbaiki di awal, tapi karena kesibukan dan target yang harus dicapai sehingga kita lupa melakukan perbaikan ya. Kemudian tujuan pemeliharaan yang lain adalah memperbaiki perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak bisa berupa update patch ya, misalnya ada versi dari sesuatu program yang harus diupdate ya, atau dalam hal perangkat keras seperti perlunya di-upgrade memori ya, traffic yang tinggi sehingga memori diperlukan untuk memperbesar ya, atau storage ya berupa hard disk atau penyimpanan yang cukup besar karena transaksinya misalnya terlalu besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pemeliharaan, yaitu menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Nah, ini penting sekali ya. Selain itu, jenis-jenis pemeliharaan di sistem informasi, pemeliharaan bersifat korektif, yaitu biasanya
kita ingin memperbaiki ada suatu kesalahan ya ketika sistem berjalan, itu namanya pemeliharaan korektif. Yang kedua adalah pemeliharaan adaptif, yaitu mana kita menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan atau adanya perubahan teknologi. Nah, tadi salah satu update itu adalah perubahan adaptif ya. Kemudian pemeliharaan perbaikan ya. Misalnya kita ingin memperbaiki sistem secara function ya, fungsi kerjanya atau kinerjanya yang perlu diperbaiki. Nah, itu termasuk dalam kategori pemeliharaan perbaikan. Yang keempat adalah pemeliharaan preventif atau pencegahan ya. Biasanya kita melakukan pencegahan terhadap adanya suatu serangan atau adanya tindakan-tindakan yang akan merugikan di masa akan datang ya. Nah, tantangannya apa saja sih dalam memelihara sistem informasi? Yang pertama adalah tantangan berupa keamanan data ya. Pastikan Anda menjaga agar data tetap aman dan selama dalam pemeliharaan ketika kita melakukan maintenance. Yang kedua adalah kompleksitas sistem, di mana sistem semakin kompleks biasanya dia membutuhkan pemeliharaan yang sangat intensif ya. Kemudian sumber daya ya, sumber daya ini memastikan bahwa masih ada cukup sumber daya manusia maupun teknologinya untuk melakukan perbaikan ya. Jadi pastikan bahwa tim IT-nya juga memahami tentang perkembangan teknologi. Tim IT-nya memahami tentang adanya resiko serangan-serangan ya, baik itu dari internal maupun eksternal. Ini harus dipastikan salah satu keamanan dari sisi sumber dayanya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa dengan adanya suatu pengembangan sistem ini ya, diharapkan teman-teman mulai bisa memahami apa sih yang diperlukan dalam mempersiapkan suatu sistem, kemudian melakukan update, kemudian melakukan pemeliharaan maupun pencegahan, serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika kita mengembangkan suatu sistem. Oke, saya coba masuk ke yang kedua, sesi kedua, yaitu metodologi dalam pengembangan sistem dan aplikasi. Mungkin teman-teman sudah sering mengenal ya, ada metode pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem itu kan banyak sekali ya. Tadi udah dijelaskan ada beberapa pengembangan sistem ya. Definisinya adalah metodologi pengembangan sistem adalah suatu metode pengembangan sistem ya yang secara terstruktur digunakan untuk merancang, membangun ya, memelihara sistem informasi. Ya, tujuannya adalah menyusun langkah-langkah supaya lebih jelas, lebih efektif, efisien, sehingga dalam mengembangkan sistem sesuai dengan target yang dicapai. Jenis-jenisnya tadi di awal sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah waterfall, di mana pada pengembangan ini yang sering banyak dipakai oleh pengembang-pengembang sistem ya, karena memang dari sisi prosesnya sangat mudah ya dan terstruktur ya. Kemudian yang kedua adalah metode agile. Nah, pendekatan ini lebih memungkinkan pada pengembangan sistem yang mungkin secara sistem akan beriterasi dan berkelanjutan ya, atau dia perlu cepat ya, sehingga iterasinya akan berkelanjutan. Kemudian spiral, yaitu pengembangan elemen dari waterfall dan prototyping. Jadi metode spiral ini merupakan pengembangan dari dua metode sebelumnya ya, dengan menggabungkan adanya berfokus pada risiko. Ya, fokusnya spiral adalah risiko ketika kita pengembangan sistem. Biasanya menggunakan metode spiral. Nah, metode prototyping yaitu membuat model awal sistem untuk diuji coba dulu ya, semacam diperkenalkan versi beta atau versi awal ya. Kemudian setelah diperbaiki ya, kita akan deploy ke pengguna ya, sehingga pengguna bisa merasakan bagaimana apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau harapannya ya. Yang kelima adalah RAD atau Rapid Application Development, merupakan pendekatan yang sangat cepat ya dari sisi pengguna. Nah, di RAD ini biasanya kita tidak terlalu intens dengan yang namanya birokrasi atau administrasi. Biasanya kita mengabaikan birokrasi atau administrasi karena kebutuhan waktunya pendek tapi harus cepat selesai ya, sehingga metode pendekatan RAD ini akan sering digunakan ya. Dan RAD bisa bersifat modular ya, tapi kalau suatu sistem yang dibikin bukan modular itu artinya
bikinnya bertahap dari sisi misalnya function, kita harus input data karyawan dulu, ya. Habis input data karyawan, habis itu kita masuk ke form penggajian. Habis dari penggajian kita masuk ke form misalnya cuti dan seterusnya. Nah, itu namanya modular. Nah, kalau RAD ini biasanya cocok untuk modular, ya, sistem-sistem yang modular atau pengembangan sistem yang menggunakan beberapa banyak function. Nah, itu bisa menggunakan metode modular, ya. RAD ini bisa dipakai, ya, karena kita bisa bagi-bagi per tim. Jadi timnya bisa dibagi-bagi. Tim satu misalnya mengerjakan aplikasi input data pegawai maupun formnya. Kemudian tim kedua adalah membuat aplikasi untuk absen maupun cuti. Tim ketiga misalnya membuat untuk aplikasi penggajian dan pinjaman atau tunjangan dan seterusnya. Jadi bisa dibagi-bagi RAD karena timnya ada banyak sehingga bisa dibagi-bagi karena waktunya singkat. Nah, itu biasanya dipakai RAD. Gitu, ya. Jadi agak sedikit khas memang kalau RAD. Kemudian fase dalam metodologi biasanya semua sama. Ada perencanaan, ada analisis, ada desain, ada pengembangan, ada uji coba, ada implementasi dan pemeliharaan. Ya, tapi dari kesemua tadi metode yang saya jelaskan, teman-teman coba lagi nanti dieksplor, dipelajari lagi, ya, mana yang memang kira-kira cocok ketika Anda mengembangkan suatu sistem. Ya, jadi tidak bisa kita pukul rata semua. Saya pakai metode ini ternyata tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Jadi harus berhati-hati juga, ya, harus dipertimbangkan. Oke, dari sini mungkin teman-teman nanti bisa mempelajari lagi tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu metode, ya, dari satu metodologi pengembangan sistem, ya. Yang agak mungkin perlu ditekankan adalah terkait dengan proses terakhir, yaitu proses pemeliharaan, ya, atau pembelian perangkat. Ya, nah biasanya ketika kita mengidentifikasi kita butuh suatu perangkat atau suatu alat untuk pemeliharaan, kita pastikan bahwa kita mengidentifikasi dulu kebutuhannya. Apakah memang perlu, ya. Kemudian apakah kita belinya lepas atau beli dengan secara maintenance. Ya, kita juga harus meneliti juga vendornya nih, ya. Jangan sampai nanti vendornya ini bermasalah atau teman-teman merasa vendornya ini belum layak tapi dipaksakan. Nah, itu juga harus dipastikan ketika Anda memproses suatu pembelian paket perangkat atau pemeliharaan juga harus hati-hati. Yang ketiga, biasanya kita mengevaluasi produk. Nah, jangan sampai produk yang akan kita beli, ya, ini ternyata dari sekian banyak fitur atau modul yang ditawarkan, ternyata kita hanya memakai beberapa modul saja, sehingga kita kalau dibilang buang-buang uang, harganya mahal tapi fitur-fitur tertentu saja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian kita harus ada namanya evaluasi nih. Jadi ketika proses pembelian kita juga harus evaluasi, ya, dan negosiasi lagi, ya. Negosiasinya seperti apa? Nah, negosiasi bisa berupa mungkin melibatkan tim di internal kita supaya lebih transparan, ya. Kemudian kita mendapatkan harga terbaik karena dari beberapa vendor yang melakukan penawaran, ya. Yang kelima adalah implementasi. Nah, implementasi dan pelatihan ini penting, di mana biasanya user akan resistensi atau sedikit bermasalah ketika kita kurang melakukan implementasi atau pelatihan secara baik, ya. Nah, itulah beberapa proses yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pembelian perangkat atau pemeliharaan, ya. Oke, dari saya itu saja dulu. Selamat belajar, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.